Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita Anggreni. Saya dari kelas 11 IPA 6. Saya absen 8. Di sini saya akan membahas tentang sambutan rakyat terhadap proklamasi. Jadi yang kita bahas ada 3, yaitu sambutan proklamasi di Ibu Kota Negara, sambutan proklamasi di Semarang, dan sambutan proklamasi di Yogyakarta. Dan ada juga kesimpulannya, yaitu di bagian akhir. Untuk bagian A, yaitu sambutan proklamasi di Ibu Kota Negara. Sambutan proklamasi di Ibu Kota Negara. Setelah berhasil merumuskan proklamasi, Bung Karno itu berpesan kepada para pemimpin yang bekerja di pers dan kantor berita, terutama BMDIA, untuk memperbanyak titik proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Berita proklamasi itu telah menyebar ke seluruh kota Jakarta yang segera disebarkan luas melalui seluruh dunia, dan pada tanggal 17/1945 teks proklamasi itu telah sampai di tangan kepala bagian kantor Waidan. Untuk saat itu Fewus, yaitu seorang markonis atau seorang penyiar radio, menyiarkan berita proklamasi berturut-turut pada setiap setengah jam sampai pukul 4 sore. Siaran ini berhenti walaupun dilarang oleh pihak Jepang. Jadi itu siaran itu tuh sebenarnya itu dilarang oleh pihak Jepang. Sedangkan pimpinan Jepang itu memerintahkan untuk meralat berita proklamasi dan menyatakan itu sebagai kekeliruan. Dan pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar radio itu disegel dan seluruh karyawan itu dilarang masuk. Pemancar radio itu disegel oleh di bawah pimpinan Jepang. Jadi itu Jepang itu melarang untuk pembukaan radio karena proklamasi itu. Setelah melalui rintangan, akhirnya berita proklamasi itu telah disiarkan melalui radio Domei, yaitu oleh Fewus. Pemerintah Jepang melarang yang melanjutkan dengan penyegelan terhadap pemancar radio. Karena menghadapi sikap Jepang yang begitu sangat tidak kita senangi ya, maka pegawai Domei itu mendirikan pemancar radio di Menteng dan menyebarkan proklamasi melalui surat kabar, misalnya Surat Asia di Surabaya, Cahaya di Bandung, Sinar Abadi di Yogyakarta, Sinar Baru di Semarang. Dan adanya peranan para gubernur yang diberikan tugas untuk menyebarkan teks proklamasi itu, seperti Tengku Mohasan di daerah Sumatera, Samratulangi di Sulawesi, Ketut Puja di Nusa Tenggara, dan Muhammad Nur di Kalimantan. Karena pemuda itu sangat antusias menyambut proklamasi, jadi pemuda di Indonesia itu membentuk kelompok-kelompok aksi. Ada 7 kelompok aksi, yaitu 1 kelompok muda Menteng, 2 kelompok mahasiswa Ikatan Daingu, 3 kelompok mahasiswa Islam, 4 kelompok mahasiswa Cikini, 5 itu kelompok Sahrir, 6 itu kelompok Peta, dan 7 itu kelompok Barisan Pelopor. Para pemuda itu melancarkan aksinya itu dengan melucuti senjata Jepang dan mengambil alih tempat-tempat yang sangat penting seperti kereta api, gedung radio. Dan pada akhirnya pada tanggal 11 September semua jabatan radio itu berhasil dikuasai oleh pemuda Indonesia yang mengatasnamakan RI. Oleh karena itu, setiap tanggal 11 September dijadikan sebagai hari lahirnya RRI. Setelah menguasai seluruh radio, pemuda itu berhasil mengeluarkan semangat pejuangnya dengan mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada atau yang disebut sebagai Monas sekarang. Dan pada tanggal 11 September 1945, saat itu pidato Bung Karno saat itu 11 September Bung Karno itu melakukan pidato. Dalam waktu yang sangat singkat, proklamasi itu
telah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan itu ke seluruh dunia. Dan seluruh rakyat Indonesia itu menyambut berita itu dengan penuh haru. 2 hari setelah peristiwa bersejarah itu, pada tanggal 11 September, rakyat Jakarta itu mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada. Rakyat itu berdatangan membanjiri lapangan. Mereka itu membawa panji-panji merah putih dan spanduk yang bertuliskan tekad merah mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Padahal sebelumnya itu pemerintah Jepang itu melarang dengan alasan mereka itu masih merasa bertanggung jawab tentang masalah keamanan Indonesia sebelum dilaksanakan penyerahan terhadap sekutu. Tentara Jepang melakukan penjagaan yang sangat ketat di lapangan Ikada, namun masyarakat Jakarta itu tetap berduyun-duyun untuk memenuhi lapangan. Saat Presiden Soekarno dan rombongannya itu telah memasuki lapangan, Presiden melakukan pidato dan mengibarkan bendera merah putih. Karena menghindari insiden dengan tentara Jepang, Bung Karno itu menyampaikan bahwa rakyat Indonesia itu tetap percaya pada pimpinannya. Setelah itu masyarakat kembali ke tempat mereka masing-masing dengan tertib dan tenang. Dan untuk yang B itu sambutan proklamasi di Semarang. Sambutan proklamasi di Semarang itu melalui yang telah diterima Radio Damai yang sebelumnya itu disiarkan di ibu kota dan sekarang itu disiarkan di Semarang. Sementara itu Syarif Sulaiman dan MS membawanya ke gedung Jawa Hoka yang sedang dilaksanakan sidang dengan pimpinan di bawah Mr. Wongso Negoro. Dalam sidang tersebut itu dibacakan teks proklamasi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyerukan hidup Bung Karno, hidup Bung Hatta, serta hidup bangsa Indonesia. Berita proklamasi di Radio Semarang itu pada tanggal 11 Agustus 1945. Dan untuk yang C yaitu sambutan proklamasi di Yogyakarta. Sambutan ini diterima di Jakarta pada 17 Agustus yang segera disebarluaskan melalui masjid-masjid, terutama Masjid Besar Kauman dan Paku Alaman. Sedangkan Ki Hajar Dewantara dan beserta murid-muridnya itu mengadakan pawai keliling untuk menyambut proklamasi RI. Dengan demikian, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan Sri Paku Alam yang ke-7 itu memberikan ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta yang selaku presiden dan Bung Karno dan Soekarno-Hatta sebagai wakil presiden. Sementara rakyat Jogja itu menyambut dengan penuh gembira dan mengibarkan bendera merah putih di mana-mana. Pada tanggal 20 Agustus 1945 terjadi di Gedung Cokoi Kauten atau yang di Gedung Agung, di mana serdadu Jepang itu membubarkan rakyat Yogyakarta dan mengibarkan bendera Hinomaru. Tetapi tengah hari rakyat Yogyakarta itu kembali menyerbu dan berhasil untuk menurunkan bendera Jepang yang mengganti dengan bendera merah putih yang dibawa oleh pimpinan Kapten Polisi Slamet, Siti Aisyah, Sultan Ilyas dan Supardi. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir yaitu bagian kesimpulan. Dapat diambil kesimpulan bahwa mula-mula itu rakyat tidak percaya adanya berita proklamasi. Setelah mereka percaya, luapan kegembiraan rakyat itu menyambut proklamasi itu dengan sangat gembira, sangat haru. Saat mereka itu gembira, lalu mereka itu mengadakan rapat raksasa. Dan para pemuda itu membentuk Angkatan Muda Indonesia, lalu mengambil upaya pengambilan alih kekuasaan Jepang dan merebut gedung kantor pemerintahan dengan tetap mempertahankan tekad pertahanan dan kemerdekaan. Baik, yang dapat saya simpulkan bahwa negara Indonesia itu harus tetap bersatu untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh
para pahlawan yang terdahulu. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.